Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar bab baru pada pembelajaran kimia dasar 2, yaitu mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Proses elektrokimia adalah reaksi oksidasi reduksi, di mana ada dua jenis proses elektrokimia. Yang pertama, yaitu energi yang dilepas oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik. Maksudnya adalah reaksi spontan yang sudah kita ketahui, yaitu reaksi yang dapat berlangsung tanpa bantuan energi dari luar. Ini dapat menghasilkan energi. Nah, energi yang dilepas oleh reaksi spontan ini diubah menjadi energi listrik. Atau proses yang kedua, yaitu energi listrik digunakan agar reaksi non-spontan dapat terjadi. Maksudnya, reaksi non-spontan yang seperti sudah kita ketahui, yaitu reaksi yang hanya bisa berjalan ketika diberikan energi dari luar. Nah, di sini digunakan energi listrik agar reaksi non-spontan tersebut dapat terjadi. Sebelum belajar elektrokimia lebih lanjut, yang harus kita pahami pertama adalah tentang reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Pada redoks ini yang harus dipahami yang pertama adalah bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari unsur dalam suatu senyawa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyetarakan reaksi menggunakan reaksi redoks menggunakan bilangan oksidasi. Ada dua cara ya, yaitu cara setengah reaksi dan cara biloks. Nah, reaksi redoks sendiri adalah reaksi di mana satu spesi menerima elektron dan spesi lainnya kehilangan elektron. Kedua proses tersebut harus terjadi. Kita ingat kembali pada reaksi asam basa Bronsted di mana terjadi transfer protonnya. Ada spesi yang menerima proton dan ada yang memberi proton. Kalau kita ingat kembali, yang menerima proton itu disebut sebagai basa, sedangkan yang memberi proton itu disebut sebagai asam ya. Contoh reaksi sederhana untuk kita mempelajari reaksi redoks, yaitu ketika magnesium logam bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan magnesium oksida. Kita ingat kembali bahwa Mg di sini memiliki bilangan oksidasi 0 ya, karena Mg adalah unsur bebas. Kemudian oksigen juga bilangan oksidasinya 0 karena oksigen juga adalah unsur bebas ya. Kemudian Mg di sini biloksnya plus 2, O biloksnya min 2. Karena Mg ini biloksnya plus 2, itu kita tahu dari kita bisa cek di tabel periodik unsur ya. Untuk unsur-unsur yang ada di golongan 2 itu memiliki biloks plus 2. Dan kenapa O-nya min 2? Karena jumlah biloks dari senyawa yang netral itu jumlahnya harus 0, sehingga kalau Mg-nya plus 2, O-nya pasti min 2 gitu ya, supaya jumlah biloks dalam senyawanya 0. Nah, ini nanti akan kita detailkan kembali kenapa Mg itu 0, O2 itu 0, Mg plus 2, O min 2 ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah contoh sederhananya. Nah, bisa kita lihat ya. Ada spesi yang mengalami kenaikan biloks dan ada spesi yang mengalami penurunan biloks ya. Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Seperti Mg di sini. Mg biloksnya 0 ya. Kemudian ketika diproduk MgO biloksnya menjadi plus 2. Berarti Mg mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Kalau kita buat setengah reaksinya, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, ini adalah contoh setengah reaksi oksidasinya ya. Jadi di sini 2 Mg berubah menjadi 2 Mg2 plus ya. Tadinya Mg-nya itu biloksnya 0 menjadi plus 2. Kemudian di sini ada 4 elektron. Nah, di sini elektron itu muatannya adalah min 1. Kalau kita hitung jumlah muatan di sebelah kiri, Mg ini muatannya 0 ya, karena dia ini netral. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini dia plus 4 muatannya. Kenapa? Karena ada Mg yang muatannya 2 plus, tapi di sini ada 2 Mg sehingga muatannya menjadi plus 4. Untuk menetralkan reaksi ini, maka di sebelah kanan ditambahkan 4 elektron. Sekali lagi, kenapa 4 elektron? Karena elektron itu muatannya min 1. Ya, kita kembali lagi, Mg ini muatannya 0 ya, yang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan Mg2 plus ini muatannya plus 4, sehingga supaya sama-sama 0, yang di sebelah kanan kita tambahkan 4 elektron. Oke.
Oke, semoga jelas ya. Nah, reaksi ini disebut sebagai setengah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ditandai dengan terjadinya pelepasan elektron, karena elektron itu muatannya -1 ya. Kemudian reaksi berikutnya yaitu setengah reaksi reduksi, di mana oksigen, kalau kita perhatikan di reaksi awal, oksigen ini biloksnya 0. Kemudian setelah dia membentuk senyawa, membentuk MgO, ini biloksnya berubah menjadi -2 ya. Berarti kalau dari 0 menjadi -2, biloksnya ini turun. Penurunan biloks ini menunjukkan bahwa dia mengalami reaksi reduksi. Kalau kita tuliskan setengah reaksinya, O2 plus 4 elektron menjadi 2O2. Nah, ini kembali lagi kenapa 4 elektron? Kita tahu O2 di sini netral ya, sehingga muatannya itu 0. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan O2-, jadi muatannya -2. Cuma karena dia ada 2O, O2- ada 2, berarti dia menjadi -4. Supaya sama-sama -4, maka yang di sebelah kiri, yang 0 ini, yang muatannya 0, kita tambahkan dengan 4 elektron. Supaya sama-sama -4, kanan dan kiri. Nah, reaksi ini disebut sebagai setengah reaksi reduksi, yang ditunjukkan oleh reaksi yang menerima elektron. Dari contoh reaksi itu, kita bisa mengetahui bahwa reduksi atau reaksi reduksi gitu ya, melibatkan penerimaan elektron yang ditunjukkan dengan apa? Penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi itu melibatkan pelepasan elektron yang ditunjukkan dengan naiknya bilangan oksidasi. Bisa kita lihat di sini ya, reaksi reduksi itu ada penerimaan elektron, sedangkan pada reaksi oksidasi ada pelepasan elektron ya. Nah, pelepasan elektron justru meningkatkan bilangan oksidasi. Karena apa? Karena elektron tuh muatannya -1, sehingga kalau dia melepaskan ya, berarti dia sendiri bertambah bilangan oksidasinya, dan sebaliknya untuk reaksi reduksi. Oke, hal-hal yang perlu kita ketahui istilah-istilahnya, ada yang disebut sebagai agen pengoksidasi atau yang lebih kita kenal sebagai oksidator. Pada reaksi ini, oksidatornya itu adalah oksigen ya. Di sini oksidatornya adalah O ya. Karena apa? Karena dia mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau kita ingin menandai mana sih oksidatornya, cari aja pereaksi yang dia itu mengalami reduksi. Reaksi itu kan ada di sebelah kiri ya. Nah, kita lihat di sini yang mengalami reduksi dari reaksi ini adalah oksigen, sehingga oksidatornya adalah oksigen ya. Sedangkan reduktor adalah reaksi atau reaktan yang mengalami oksidasi. Nah, itu adalah Mg ya. Mg, sehingga Mg disebut sebagai reduktor. Oke, dari tadi kita menyebutkan biloks gitu ya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa bilangan oksidasi adalah jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya ya. Perubahan bilangan oksidasi selalu terjadi dalam reaksi redoks, sehingga kalau dalam reaksi tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi itu bisa kita katakan bukan reaksi redoks ya. Karena reaksi redoks selalu dicirikan dengan adanya perubahan bilangan oksidasi antara reaksi dengan produk. Aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Dari tadi mungkin masih ada yang bingung ya, kenapa sih Mg itu 0, kemudian O2 itu 0, tapi Mg pada MgO plus 2, O pada MgO min 2. Nah, ini kita bisa mengikuti aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Ini adalah poin-poin yang penting ya, ada 6 poin. Jadi saya minta untuk kalian bisa memahami dan bahkan bisa menghafalkan ke-6 aturan ini supaya lebih mudah mengerjakan persamaan-persamaan reaksi redoks ya. Nah, ini dia yang pertama, setiap atom dalam unsur bebas atau dalam keadaan tidak bergabung dan senyawa kovalen murni memiliki biloks 0 ya. Jadi setiap atom dalam unsur bebas atau dalam keadaan tidak bergabung dan senyawa kovalen murni memiliki bilangan oksidasi 0. Apa sih senyawa kovalen murni? Kalau senyawa kovalen murni itu contohnya misalnya kayak O2 tadi ya. O2
F2, Cl2, Br2, N2 itu biloxnya 0 karena mereka adalah senyawa kovalen murni. Kalau unsur bebas, contohnya seperti yang sudah kalian ketahui ya, ada Na, Be, K, Pb. Ini biloxnya 0 ya. Jadi ini contoh-contohnya ya, ada Na, Be, K, Pb, H2O2, P4 ini adalah senyawa kovalen murni, itu biloxnya 0. Jadi hal pertama yang harus diingat adalah unsur bebas dan senyawa kovalen murni itu biloxnya 0. Kemudian yang kedua, pada ion monoatomik ya, ion monoatomik, bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan ion tersebut. Contohnya misalnya adalah Li+. Li+ berarti biloxnya plus 1, Fe3+ biloxnya plus 3, O2- biloxnya -2. Oke, jadi yang kedua, ion monoatomik biloxnya sesuai dengan muatan ion tersebut ya. Yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen itu biasanya -2 ya. Biasanya bilox oksigen itu -2. Kecuali pada H2O2 dan O2-2 ya, itu biloxnya -1. Kemudian yang keempat, bilox hidrogen itu biasanya +1, kecuali bila hidrogen berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner, biloxnya -1. Contohnya misalnya NaH ya, natrium hidrida NaH itu, maka bilox H di situ -1 ya. Karena Na-nya +1, H-nya berarti harus -1 gitu ya. Kemudian yang kelima, logam-logam golongan 1A itu +1, 2A+2, dan fluorin selalu -1. Jadi kita ingat saja logam-logam yang ada di golongan 1A itu biloxnya +1, yang ada di 2A itu +2, dan fluorin itu selalu -1. Yang terakhir, dalam molekul netral, jumlah bilox semua atom penyusunnya harus 0 ya. Jadi kalau molekul atau senyawa netral, kita harus membuat bilox dari senyawa atau molekul tersebut itu 0 ya. Dan dalam ion poliatomik, jumlah bilox semua unsur dalam ion tersebut harus sama dengan muatan total ion ya. Oke ya, ada 6 ya. Nah, untuk yang nomor 6 ini saya jelaskan sedikit, contohnya misalnya pada NaCl ya. Pada NaCl. NaCl itu kalau Na biloxnya +1, maka Cl harus -1. Kenapa? Karena pada ini ya, di sini dalam molekul netral, NaCl itu adalah molekul atau senyawa netral, biloxnya harus 0, sehingga kalau Na-nya +1, Cl-nya harus -1 supaya jumlahnya 0. Dalam ion poliatomik nanti ada contohnya ya di akhir. Nah, sebelum kita berlanjut ke contoh soal, coba sekarang teman-teman hafalkan dulu ya 6 aturan ini. Saya review lagi. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama itu adalah setiap atom dalam unsur bebas atau kovalen murni itu biloxnya 0. Kemudian yang kedua, ion monoatomik biloxnya sesuai dengan muatan ion tersebut. Yang ketiga, bilox oksigen biasanya -2. Yang keempat, bilangan oksigen hidrogen biasanya bilangan oksidasi hidrogen biasanya +1. Kemudian logam-logam golongan 1A itu +1, 2A+2, dan fluorin selalu -1. Dan yang terakhir, dalam molekul netral, jumlah biloxnya itu harus 0. Dalam ion poliatomik, jumlah biloxnya harus sesuai dengan muatan total ion. Nah, untuk lebih mudah memahami lagi ya, setelah dihafalkan, coba kita lihat contoh soalnya ya. Berapakah bilangan oksidasi dari atom-atom dalam HCO3-. Nah, dari aturan kita ketahui Wol itu -2 ya, H+1. Nah, sekarang kita hitung berapa bilox C. Di sini teman-teman bisa lihat ya, O-nya ini ada 3. Nah, 3 ini akan mempengaruhi jumlah bilox dari O. O kan -2, harus kita kalikan dengan 3 ya. Tapi hati-hati ya, yang berpengaruh itu adalah subskripnya ya, atau jumlah atom dalam yang bentuk subskrip. Tapi kalau koefisien itu dia tidak mempengaruhi jumlah bilox. Jadi hati-hati ya, koefisien tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi jumlah biloxnya hanya yang subskrip itu, yang kecil ini ya, yang ada di bawah ini. Nah, karena O-nya ini adalah biloxnya -2, maka kita buat 3 kali -2.
ditambah 1 ya. Hanya ini kan biloxnya plus 1 sudah kita ketahui. Ditambah berapa bilox C? Nah, totalnya harus min 1. Kenapa min 1? Karena dia bukan molekul netral, tapi dia adalah polyatomik atau polyionik gitu ya, polyionik. Nah, polyionik ini dia harus sesuai dengan jumlah muatannya, karena muatannya min 1 sehingga totalnya harus min 1 juga ya, bukan 0. Kalau dia molekul netral maka jumlahnya harus 0. Nah, kita hitung di sini 3 kali min 2 itu berarti min 6 ya, ditambah 1 berarti min 5. Nah, min 5 ditambah berapa supaya hasilnya min 1? Maka min 5 harus ditambahkan 4 sehingga bilox C adalah plus 4 ya. Oke, untuk berikutnya kita akan menghitung bilox Mn dalam senyawa dan ion berikut. Jadi Mn ya, mangan itu dia punya beberapa bilox. Jadi ada beberapa logam ya, logam transisi biasanya itu memiliki beberapa bilox. Jadi bilox itu nggak cuma satu ya. Coba kita lihat di sini misalnya Mn dalam bentuk unsur atau logam ya, maka biloxnya 0. Kenapa biloxnya 0? Aturan yang pertama bahwa unsur bebas itu biloxnya 0 ya. Nah, ini dia Mn dalam bentuk logam. Bagaimana Mn dalam bentuk ion? Contohnya Mn2+, maka biloxnya plus 2 ya. Nah, dan dia tidak berwarna. Seperti aturan yang di nomor 2, yaitu bilox dari ion itu akan sama dengan muatannya, karena di sini ion Mn2+ berarti muatannya plus 2, maka biloxnya plus 2 ya. Kemudian dalam bentuk senyawa, bilox Mn dalam bentuk senyawa contohnya MnO2. Bagaimana cara menentukannya? Kita ingat kembali O itu ya. O itu biloxnya biasanya min 2 karena di sini ada 2 ya. O-nya ada 2, min 2 kali 2 berarti min 4. Karena O-nya min 4, dia adalah molekul netral, maka Mn-nya harus plus 4 ya. Nah, di sini dia warnanya coklat. Jadi Mn ini pada bilox yang berbeda, maka warnanya juga berbeda ya. Oke, selanjutnya MnO4-. Oke, ini contoh dari polyionik ya. MnO4-, O seperti kita ketahui biloxnya min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8 ya. Ini di sini sudah dituliskan ya, 4 kali min 2 min 8. Kemudian jumlahnya harus min 1, bukan 0. Kenapa? Karena dia polyionik. Polyionik berarti jumlah total biloxnya dalam molekul tersebut harus sama dengan muatannya. Karena muatannya min 1 berarti totalnya harus min 1. Sehingga min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 1? Ditambah 7. Sehingga bilox Mn adalah plus 7. Nah, pada kondisi bilox plus 7, Mn ini warnanya ungu. Berikutnya MnO4 2-. Sama ini juga polyionik ya. Di sini O-nya min 2, min 2 kali 4, min 8. Jumlahnya harus min 2 ya, karena dia harus sama dengan muatannya itu min 2. Min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Ditambah 6. Sehingga kita bisa tahu bahwa bilox Mn dalam MnO4 2- itu adalah plus 6. Warnanya Mn pada bilox plus 6 itu adalah hijau. Oke, Mn memiliki paling tidak 5 tingkat oksidasi. Jadi, jika kita menemukan soal seperti ini, di mana ada sebuah logam yang berikatan dengan misalnya O di sini ya, kita bisa menentukan bilox logam transisi itu dengan menentukan bilox pasangannya terlebih dahulu. Kalau di sini adalah pasangannya O, berarti kita tentukan bilox O dulu ya. Kemudian kita hitung jumlahnya, disesuaikan ya, jumlah bilox dari si logam tersebut kita sesuaikan dengan jumlah total dari bilox yang ada. Oke, semoga dapat dimengerti ya. Oke, sampai sini silakan coba bisa dikerjakan soal-soal yang penentuan bilox ya, supaya lebih mahir, karena biasanya aturan-aturan tersebut yang 6 aturan sebelumnya itu bisa dengan mudah kita ingat kalau kita banyak mengerjakan soal-soal ya. Oke, kita lanjut ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi penyetaraan reaksi redoks ini ada 3 jenis ya. Ada yang dalam larutan asam, netral, atau basa. Reaksinya dapat disetarakan. Contohnya misalnya
reaksi MnO4- plus HSO3- menjadi Mn2+ plus SO4 2-. Bagaimana cara menyetarakannya? Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu spesies mana yang mengalami perubahan bilox. Kemudian yang kedua, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Oke, kalau di sini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan metode setengah reaksi ya, sehingga kita harus memisahkan antara reaksi yang mengalami reduksi dengan reaksi yang mengalami oksidasi. Supaya lebih mudah, mari kita langsung mengerjakan saja ya. Oke, ini ada 3 reaksi. Bagaimana kita mengerjakannya? Dia dalam kondisi asam, netral, dan basa. Yang pertama, setarakan massa. Setarakan massa ini maksudnya jumlahnya ya. Kalau di sebelah kanan 1, di sebelah kiri 2, nah itu berarti massanya belum sama atau jumlahnya belum sama, sehingga harus disetarakan dulu jumlah atomnya ya. Yang kedua, setarakan muatan. Muatan itu yang jumlah ionnya berapa itu kita jumlahkan, dan itu harus seimbang antara kanan dengan kiri. Kemudian setarakan jumlah elektron. Nah, supaya lebih mudah kita lihat aja langsung ya. Contohnya penyetaraan reaksi redoks pada oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ oleh Cr2O7 2- dalam larutan asam. Yang pertama caranya adalah, oke, untuk lebih mempermudah kalian bisa ambil kertas dan alat tulis gitu ya, untuk kalian coret-coret ya, supaya kalian bisa lebih mudah mengikuti penyetaraan persamaan redoks ya. Di soalnya ini ada oksidasi Fe2+ jadi Fe3+ ya. Sudah jelas dia oksidasi, kenapa? Karena biloxnya naik ya, dari +2 menjadi +3 oleh Cr2O7 2- dalam larutan asam. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah tulis persamaan tak setara reaksi dalam bentuk ionik. Kita tuliskan ya, Fe2+ ya di sini. Kan tadi katanya Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+. Kemudian dia dioksidasi oleh Cr2O7 2-. Berarti ini adalah pengoksidasinya atau oksidatornya. Otomatis pasti dia mengalami reduksi ya. Dan di sini menjadi Cr3+. Oke, kita tulis reaksi setaranya. Tenang aja, ini reaksi ini diketahui dalam soal ya, kalau ada dalam bentuk soal. Kemudian yang kedua, pisahkan persamaan menjadi 2,5 reaksi, bukan 2,5 ya, tapi maksudnya menjadi 2,5 reaksi redoks, kemudian setengah reaksi reduksi, dan setengah reaksi oksidasi. Jadi ada 2 reaksi yang setengah gitu ya, bukan 2,5 ya. Oke, kita buat oksidasi dulu. Mudah ya, oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Kebetulan di sini jumlahnya masih sama-sama 1 ya. Fe-nya 1, Fe yang di sebelah Fe2+-nya ada 1, Fe3+-nya juga ada 1 ya, sehingga masanya sudah sama. Kemudian yang belum sama adalah muatannya ya, yang di kiri +2, yang di kanan +3. Jadi harus gimana nih supaya sama? Supaya sama maka kita tambahkan dengan elektronnya nanti. Oke, kita pisahkan dulu untuk mempermudah. Di sini reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Cara membuktikannya adalah dia mengalami reduksi karena di sini ini kan seperti kita ketahui biloxnya -2. -2 kali 7 berarti -14. -14 ditambah berapa supaya hasilnya -2 ya. -14 ditambah berapa supaya hasilnya -2 berarti +12. +12 itu untuk Cr2. Untuk Cr saja berarti +6. Sedangkan bilox Cr3+ ya +3 gitu ya. 6 menjadi 3 berarti turun. Berarti reaksinya reduksi. Oke, sudah jelas ya. Ini adalah reaksi redoks. Kita dapat melihat tabel potensial redoks untuk setengah reaksi. Potensial reduksi standar ya, bukan redoks, karena ini adalah tabel potensial reduksi. Ini hanya untuk rujukan saja, untuk melihat berapa nilai potensial redoks dari beberapa reaksi ya. Kita lanjut dulu ke tahap berikutnya. Tadi di situ Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+. Setarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing setengah reaksi. Jadi yang tadi, aturan yang tadi kan kita diminta untuk menyetarakan masanya. Masanya itu maksudnya jumlah atomnya. Yang di sebelah kiri ini kan tadinya dia Cr2 gitu ya. Di sini Cr saja, maka di sini harus kita tambahkan 2. Tambahkan koefisien 2 supaya jumlah atom-atom selain O dan H-nya itu sama. Kemudian kita buat untuk reaksi dalam asam, tambahkan H2O.
ya. Diingat ya, untuk reaksi dalam asam tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O. Jadi di sini kita lihat O-nya itu ada 7. Sedangkan di kanan tadinya belum ada kan ya. Di sini O-nya ada 7, di kanan belum ada O. Supaya ada O kita tambahkan 7H2O. Nah, karena ada penambahan 7H2O ini berarti di sini kan ada 14H gitu ya. Nah, sebelah kiri berarti harus kita tambahkan 14H+. Sekarang untuk atom-atom, reaksi ini sudah setara. CR-nya sudah sama-sama 2, O-nya 7, H-nya 14. Berarti secara massa ya atau jumlah atom itu sebenarnya sudah setara. Tetapi dalam muatan harus kita lihat lagi. Sehingga di sini yang tahap 5, tambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatan. Maksudnya seperti ini. Untuk Fe2+ menjadi Fe3+, muatan yang di sebelah kiri kan plus 2 ya. Sedangkan yang di kanan plus 3. Supaya sama-sama plus 2, maka yang Fe3+ ini kita tambahkan elektron 1 buah. Kenapa? Karena elektron itu muatannya -1. Sehingga plus 3 ditambah berapa supaya sama-sama plus 2? Ditambah -1 ya. Reaksi yang kedua, di sini ada 14H+, Cr2O72- menjadi 2Cr3+, 7H2. Ini reaksi ini dari reaksi yang di atas tadi ya, yang sudah setara secara jumlah atom, tapi belum secara muatan, sehingga kita setarakan dulu muatannya ya. Cara menghitungnya seperti ini ya. 6-emin jangan kita lihat dulu ya, 6 elektron ini. Kita lihat dulu di sini dia ada 14 kali plus 1 berarti plus 14. Di sini ada -2 kali 1 berarti -2. Kita hitung totalnya yang di sebelah kiri. Plus 14 dikurang 2 berarti plus 12. Diingat ya, sebelah kiri berarti ada plus 12. Yang di sebelah kanan, di sini ada 2 kali plus 3 berarti ini ada plus 6 ya. Plus 6 di sini muatannya netral, sehingga yang di sebelah kiri itu plus 12, yang di sebelah kanan plus 6. Supaya sama-sama plus 6, maka yang di sebelah kiri ditambahkan 6 elektron ya. 12 dikurang berapa supaya hasilnya plus 6? Dikurang 6 ya, sehingga elektronnya ditambahkan sebanyak 6. Nah, kita lihat di sini untuk yang reaksi oksidasi itu dia melepaskan 1 elektron, sedangkan untuk reaksi reduksi dia membutuhkan 6 elektron. Maka jika diperlukan, samakan jumlah elektron dalam kedua setengah reaksi. Maksudnya tadi kita ada 2 setengah reaksi itu ya, reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Itu jumlah elektronnya harus disamakan dengan cara mengalihkan setengah reaksi dengan koefisien yang sesuai. Maksudnya seperti ini ya. Yang tadi kan saya ulang kembali, kali ini adalah 1 elektron, di sini 6. Maka ini kita buat dikali 6, yang atas yang di bawah dikali 1. Supaya apa? Supaya sama-sama 6 elektronnya. Oke, jadi kita kali silang gitu ya. Jadi di sini efeknya adalah tadinya kan dia Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Karena kita kalikan 6, maka semuanya menjadi 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ plus 6 elektron. Nah, yang bawah karena hanya dikalikan 1 berarti dia tetap reaksinya. Supaya apa? Supaya elektron ini bisa saling kita tiadakan ya. Jumlahkan kedua setengah reaksi dan setarakan persamaan akhirnya. Jumlah elektron pada kedua sisi harus saling meniadakan. Nah, supaya bisa saling meniadakan elektronnya, makanya jumlahnya harus sama ya. Sehingga 6 elektron dikurang 6 elektron dia bisa kita tiadakan. Sehingga reaksi akhirnya adalah 14H+ plus Cr2O72- plus 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ plus 2 Cr3+ plus 7H2O. Reaksi totalnya harus setara jika setengah reaksinya setara. Ini pasti sama ya, dari segi atom maupun muatan. Dari segi atom, Fe-nya ada 6 ya. Kita lihat di sini Fe-nya ada 6, di sini juga ada 6. Cr-nya ada 2, Cr di sini juga ada 2. O-nya ada 7, di sini O-nya ada 7, H-nya ada 14, yang di sebelah kiri juga ada 14. Kemudian bagaimana dengan muatannya? Muatannya juga harus setara. Di sini plus 14 ya. Yang sebelah kiri kita hitung plus 14 dikurang 2 berarti plus 12. Plus 12 ditambah
Ini 6 kali 2, 12 ya. Kita ulang lagi, plus 14 dikurang 2 berarti plus 12. Plus 12 ditambah plus 12 berarti plus 24. Sebelah kiri 24. Bagaimana dengan sebelah kanan? 6 kali 3 berarti plus 18. Plus 18 ditambah plus 6. Plus 24. Berarti total muatannya juga sama. Ya, berarti reaksi ini memang sudah setara. Sampai sini semoga jelas ya. Nanti kita akan coba untuk mengerjakan soal-soal penyetaraan redoks ya. Nah, ini tadi ketinggalan ya, sudah kita jelaskan tadi di sebelumnya. Jumlah muatannya sama-sama 24 ya. Perbedaannya adalah kalau tadi kita mengerjakan dengan metode asam ya. Kalau pada metode asam itu dia selalu muncul H+ ya. Sedangkan kalau pada basa dia muncul OH-. Untuk reaksi dalam larutan basa, tambahkan OH- pada kedua sisi persamaan untuk setiap H+ yang muncul pada persamaan akhir. Jadi kita boleh mengerjakan yang kalau dia itu misalnya dalam suasana basa pakai metode yang asam tadi ya, yang barusan kita kerjain ini. Tapi kalau dia diminta untuk dalam basa, silahkan menambahkan. Di sini kan ada H+ ya. Kita tambahkan OH- pada kedua sisi persamaan untuk setiap H+ yang muncul. Berarti ini ditambahkan 14 OH- yang di sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 14 OH- ya. Nah, itu untuk membedakan dia dengan basa. Oke, contoh soal ya. Berikutnya adalah setarakan reaksi dalam larutan asam MnO4- plus HSO3- menjadi Mn2+ plus SO4 2-. MnO4- Mn2+ ya, berarti kita lihat ini dia mengalami reduksi. Apakah di sini sudah ada O belum ya? Coba kita hitung dulu ya. MnO4- di sini biloxnya kan O-2, min 2 kali 4 min 8. Min 8 ditambah berapa supaya min 1? Supaya jumlahnya min 1 berarti plus 7. Berarti di sini plus 7, Mn-nya menjadi plus 2. 7 menjadi 2 berarti turun. Berarti dia biloxnya turun, dia adalah reaksi reduksi. Kita tuliskan reaksi reduksinya MnO4- menjadi Mn2+. Nah, karena dalam suasana asam, sebelum kita tambahkan H2O sebenarnya ya, harus kalian ingat, kita harus menyetarakan dulu atom-atomnya. Kebetulan pada reaksi ini ya, Mn-nya 1, Mn yang sebelah kanan juga 1 yang Mn2+ ya. Sehingga karena sama-sama 1 berarti dia jumlah atomnya memang sudah sama, sudah setara dalam segi atom. Sehingga kita bisa langsung ke tahap berikutnya ya. Tambahkan H2O untuk setarakan O. O-nya ada 4, berarti kita tambahkan 4 H2O. Karena kita tambahkan 4 H2O, di sini ada 8 H+. Nah, kita tambahkan 8 H+. Tambahkan elektron untuk setarakan muatan. Di sini ada yang sebelah kiri min 1 ya. Min 1 ditambah 8 kali plus 1 plus 8 harus sama dengan plus 2 tambah 0. Di sini 8 kurang 1 itu 7, yang sebelah kanan 2. Berarti yang sebelah kiri 7, yang kanan 2. Supaya sama-sama 2, maka yang di sebelah kiri yang 7 itu ya kita tambahkan 5 elektron. 7 kurang 5 kan 2. Sehingga sekarang muatannya sama-sama plus 2. Kemudian yang pada oksidasi HSO3- menjadi SO4 2-. Coba kita buktikan ya. Di sini O kan min 2, min 2 kali 3 min 6. Min 6 H plus 1, min 6 ditambah 1 berarti min 5. Min 5 ditambah berapa supaya hasilnya min 1? Min 1 karena di sini dia muatan senyawanya min 1 ya. Oke, min 2 kali 3 min 6 plus 1 jadi min 5. Min 5 ditambah berapa supaya min 1? Berarti ditambah 4 ya. Kemudian di sini S-nya min 8. Min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Berarti plus 6. Berarti dari 4 ke 6. Berarti dia naik. Makanya dia di sini dikatakan mengalami oksidasi atau reaksinya masuk ke dalam reaksi oksidasi. HSO3- menjadi SO4 2- ya. S-nya sama-sama 1 sehingga tidak perlu kita tambahkan lagi. Kemudian O-nya di sini kiri 3 ya, di kanan 4 sehingga untuk yang kurang O kita tambahkan H2O. Yang kurang O kan yang di sebelah kiri sehingga kita tambahkan di sebelah kiri ini H2O. Nah, sekarang hidrogennya ada berapa di sini? Yang sebelah kiri ada 2 ditambah 1 ada 3.
Nah, sehingga di kanan kita tambahkan 3H+. Kemudian setarakan muatan. Min 1 tambah 0 berarti hasilnya min 1. Min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 1 ya. Sehingga min 1 sama 1. Min 1 sama 1. Sehingga yang di sebelah kanan harus kita tambahkan 2 elektron. 1 dikurang 2 kan hasilnya min 1 ya. Sehingga muatannya setara. Oke, samakan jumlah elektron dalam kedua setengah reaksi. Kalau diingat kembali ya, di sini tadi kan ada 5 elektron, di sini 2 elektron, maka kita kali silang. Yang 5 ini kita kali 2, yang 2 ini kita kali 5 supaya elektronnya sama ya. Nah, ya. Yang ini kita kali 2, jadinya 2MnO4- 16H+, 10 elektron menjadi 2Mn2+ plus 8H2O. Yang ini menjadi 5SO3- plus 5H2O menjadi 5SO4- 15H+ dan 10 elektron. Sudah sama-sama 10 elektron, bisa kita coret ya elektronnya. Reaksinya menjadi seperti ini. Kalau kita periksa, maka muatannya sama, jumlah atomnya sama ya. Kemudian yang berikutnya menyetarakan reaksi dalam larutan netral. Oke, sebenarnya dalam larutan netral ini bisa kalian baca di sini ya. Sama ya metodenya. Saya akan langsung menyetarakan dalam larutan basah. Untuk penyetaran dalam larutan basah contohnya adalah MnO4- plus HSO3- menjadi MnO42- plus SO42-. Nah, reduksinya adalah MnO4- menjadi MnO42-. Coba kita cek. Di sini O-nya min 4, bukan min 4 ya, min 2 kali 4 min 8. Min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 1? Berarti ditambah 7. Berarti biloks Mn-nya plus 7 ya. Sedangkan di sini min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Berarti ditambah 6. Oke, berarti dia 7 menjadi 6 turun ya. Makanya reaksinya reduksi. Tambahkan elektron untuk setarakan muatan. Kebetulan Mn-nya sudah sama, O-nya sudah sama, jadi nggak perlu ditambah 2O gitu ya. Langsung aja kita setarakan muatan. Muatannya yang di sini, yang di kiri itu min 1, yang di kanan min 2. Sehingga supaya sama-sama min 2 ya, kita tambahkan elektron. Oksidasi HSO3- menjadi SO4- 2 ya. Gunakan setengah reaksi seperti sebelumnya. HSO3- plus H2O menjadi SO4- plus 3H+ plus 2 elektron. Jadi kenapa reaksinya bisa seperti ini? Kita cek di sini dia O-nya ada 3, yang di kanan O-nya ada 4. Sehingga supaya O-nya ini sama-sama 4, yang di sebelah kiri kita tambahkan H2O. Karena kita tambahkan H2O, maka hidrogen yang di sebelah kiri itu ada 2 tambah 1, ada 3. Karena ada 3, maka yang di kanan kita tambahkan 3H+. Kemudian kalau kita setarakan muatannya, di sini ada min 1 totalnya ya kan. Yang di kiri min 1, sedangkan yang di kanan itu dia min 2 ditambah plus 3. Berarti min 2 ditambah 3 berarti 1, sehingga 1 di sini min 1. Supaya sama-sama min 1, di sini kita tambahkan 2 elektron ya. 1 kurang 2 itu kan hasilnya min 1 ya. Samakan jumlah elektron dalam kedua setengah reaksi dengan mengalihkan setengah reaksi dengan koefisien yang sesuai, sama ya. Yang atas 1, yang di bawah 2, maka yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 1 ya. Hasilnya seperti ini. Dicek. Nah, ini ya yang membedakan dalam suasana asam dan dalam suasana basah. Kalau dalam suasana asam reaksi sudah selesai ya, sampai di sini ya. Ini dia sudah setara, tapi karena dia minta dalam suasana basah, maka di sini kan ada 3H+, ini harus kita kalikan 3OH-. Jadi kanan dan kiri itu kita kalikan dengan OH- sejumlah H+-nya. Karena H+-nya ada 3, maka kita kalikan dengan 3 OH-. Sehingga reaksinya menjadi seperti ini. Bisa kalian cek hasilnya. Sudah setara ya. Baik dari sisi jumlah atom maupun jumlah muatan.
Oke ya, seperti itu untuk kita mengerjakan penyetaraan reaksi redoks dan penentuan biloksnya ya. Saya pikir dengan beberapa contoh soal yang sudah saya berikan ini, teman-teman pasti bisa mengikuti dan bisa mengerjakan contoh soal yang ada di modul ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke part 2 mengenai elektrokimia. Terima kasih sudah menyimak materi ini.